Sobat Roni Loka, ini kunjungan kedua kita di Washington DC dan kita mau pergi ke National Air and Space Museum. Kali ini summer. Iya, dan dulunya kita datang ke sini pas winter, musim salju. Sekarang waktu musim panas. Oke, kita lihat ke dalamnya ya. Oke, Sobat Roni Loka, kita udah masuk ke dalam National Air and Space Museum. Tuh, ini ada gambar-gambar pesawatnya. Tadi antrinya panjang tapi cepat. Tuh kan ada tulisan The Wright Brothers yang menemukan pesawat. Besar ya. Nah, ini ada kepingan. Apa ini? Dari Moon. Jadi kita bisa pegang gitu. Diambil langsung oleh dari Apollo 17. Dari Apollo 17. Jadi Mori tahun 1972 ya. Kayaknya ini deh gambar tadi batunya itu. Nih batuannya. Sekarang kita masuk ke Wright Brothers yang pertama kali menemukan pesawat. Ini dia orangnya. Dan ini dia patungnya. Tuh. Ini mengenai sejarah-sejarahnya Sobat Roni Loka. Nah, Sobat Roni Loka, ini dia orang tua penemu pesawat, namanya Milton, Bapak Milton dan Ibu Susan. Jadi mereka itu memiliki 5 orang anak. Ini nama-namanya. Nah, Wilbur dan Orville, dia itu sama-sama menciptakan pesawat. Tuh, ini dia rumah mereka. Mulai lihat foto mereka terkecil. Nih, fotonya Wilbur saat umurnya 13 tahun. Cakep ya. Dan ini dia fotonya Orville saat usianya 9 tahun. Sobat Roni Loka, ini adalah pesawat aslinya yang diciptakan oleh si Wilbur dan Orville. Nah, pada zamannya dia semua orang nggak percaya kan kalau misalnya mereka nanti bisa terbang. Tapi dari impian bisa terbang, ternyata mereka bisa membuat pesawat yang akhirnya sekarang kita tinggal menikmati hasil kerja kerasnya mereka. Jadi bisa kemana-mana. Terima kasih ke Pak Orville dan juga Pak Wilbur. Itu ada replikanya saat dia naik pesawat. Ada foto aslinya loh. Coba lihat ini. Itu dia. Dia narik pesawatnya. Wah, betul-betul merinding loh dalam sini. Nah, Sobat Roni Loka, itu dia gambarannya sampai dia turun naik pesawatnya. Tadi guide-nya menjelaskan kalau penerbangan pertama tuh ditentukan berdasarkan coin flip. Jadi bisa aja sebetulnya mau Wilbur, mau Orville yang mengendarai pertama kalinya. Jadi ditentukan dengan itu ya, koin. Coin flip. Ini loh, ini asli. Memang Wright Flyer pertama yang asli gitu. Seru sekali. Terbuat dari apa katanya? Ini dijelaskan di sini ya. Dia terbuat dari apa? Ya, ini. Dari kain. Dari kain. Nah, jadi katanya sih mereka gantian cobanya, salah satunya juga ngambil-ngambil fotonya, dan berapa kali mereka gagal ya? Berulang kali desain dan iteration. Coba lihat videonya di situ tuh menggambarkan kayak lokasinya ya, atau pada saat tempat mereka menerbangkan pesawatnya. Nah, tadi kita udah ngelihat ya cikal bakal penerbangan yang pertama di dunia. Sekarang kita melihat bagaimana penerbangan saat ini. Dan kebetulan ada nih bagian Praga untuk melihat bagaimana kokpit asli itu. Airbus A320. Iya, Airbus A320. Nah, ini dia mau Simulated take off. Dia mau take off nah. Tuh. Gimana sih kelihatannya take off itu? Kita lihat di sini di videonya. Jadi grill. Nah, di sini ada Praga dari kipas pesawatnya juga nih. Tuh, kelihatan gimana bentuknya. Ada roda pesawat, Mari.
Lihat dong, di atasnya juga ditaruh banyak sekali pesawat ukuran besar. Tuh. Di sini kita bisa ngelihat bagian dalam dari pesawatnya. Tuh. Jadi ya Sobat Roniloka, untuk masuk museum ini gratis. Yang kita perlukan itu cuman tiket yang kita booking online. Dan masuknya itu per jam. Jadi ada rombongan yang masuk kayak jam 12, jam 1, dan kita harus datang di waktu yang sudah kita pilih. Jadi letaknya ini dekat dengan museum yang dulunya pernah kita lihat, Natural History. Mungkin teman-teman bisa lihat di episode sebelumnya Roniloka. Mereka itu semua museumnya satu kompleks. Kalau kita punya banyak waktu dalam satu hari, kita bisa mengunjungi banyak museum jadinya. Tuh, ada juga tuh peragaan dari baju pramugari. Yuk kita intip gimana sih makanan di atas pesawat pada zaman dulu tuh. Banyak variasinya ya. Lihat dong, tuh. Ini foto-fotonya zaman dulu itu. Dan zaman itu kalau orang naik pesawat biasanya mereka berpakaian rapi, pakai baju, gaun, dan juga pakai jas, seperti itu. Jadi bisa dikatakan pada zaman itu kalau naik pesawat adalah hal yang mewah. Sampai mereka bilang nih pelayanannya itu untuk seorang raja dan ratu. Beda ya dengan zaman sekarang, kita bebas mau pakai apa aja naik pesawat. Oke. Nih, Sobat Roniloka, kalau mau lihat isi dalamnya kita ngantri dulu terus naik ke atas. Nah, kita di dalam toko oleh-olehnya. Jadi ada pernak-pernik NASA. Terus ada nih kayak jual sandwich, es krim sandwich berbagai macam rasa, tapi dikemas kayak mereknya astronot gitu. Ini juga lucu nih. Ada pulpen astronot, harganya $6. Ini dia toko-tokonya. Nah, ternyata tokonya itu 3 lantai Sobat Roniloka. Barang-barangnya banyak loh. Kalau ini ada temanya kali ya, bulan. Bulan itu Mori. Iya. Boneka bulan. Tapi memang lah utamanya NASA ya. Ada baju tuh. Mori waktu kecil punya baju NASA seperti ini juga. Lucu. Ini pernah kita beli ini kan? Oh ya. Dari Adler Planetarium. Aku IMAX. Sobat Roniloka, kita udah di lantai 2. Nih, dalam bagian dari bulan. Ini bagian apanya ini? Ini thruster dari roket ini tuh bagian bawah yang nyemburin gas. Oh, kalau misalnya mau berangkat ke ruang angkasa ya. Coba kita lihat yuk di bawahnya yuk. Ini ya. Tuh. Besar loh. Oh, bagian bawahnya itu ya. Coba lihat tuh. Ini dia loh Sobat Roniloka yang tadi kita lihat. Nih. Itu Nah, jadi berhubung kita itu kalau ke setiap museum di Amerika, mereka memang banyak nih menjelaskan bagian dari ruang angkasa. Amerika memang leadernya kan. Iya. Tuh. Nah, ini adalah Nation of Speed. Jadi menjelaskan kendaraan-kendaraan tercepat. Contohnya ini ada pesawat scramjet dari NASA yang diluncurkan tahun 2001. Terus ini dia ada Chevrolet Corvette juga nih, sports car. Ini sports car loh. Tuh.
Terus juga ada tuh mobil ini nih, speed shop di situ. Lihat ya. Oh, sebelumnya ada Harley Davidson. Nah, ini dikasih tahu nih nama orang-orang yang berprestasi di bidangnya. Ini racing. Kayak di racing. Nih, itu dia mobilnya tuh ada. Kita jalan non-stop, Bunda. Kita harus jalan non-stop. Yes, Kita jalan non-stop. betul Mauri. Tuh Mario Andretti, one of the most successful Americans in the history of motor racing. Tuh, dianya. Oke, Sobat Roni Loka. Sepertinya ini adalah tempat terakhir kita di museum ini. Terus kita mau lihat yang lainnya. Ikuti perjalanan kami berikutnya ya.